Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Edena. Gas. Bab 1477. Datanglah ke pintu. Huo Lei, teriak Ji Fei dan ingin menyerbu. Tetapi tiba-tiba dia merasakan hawa membunuh menyerbu ke arahnya, bagaikan badai yang dahsyat, atau bahkan lebih mirip banjir. Ji Fei segera berusaha melawan dengan sekuat tenaga, tetapi niat membunuhnya lenyap dalam sekejap, secepat tembusan angin. Segera, bahkan sangat cepat, Ji Fei bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Melihat Huo Lei terbaring di tempat tidur, dia masih memiliki senyum mengantuk di wajahnya. Tetapi seluruh tubuhnya tampak tertidur lelap dan tidak sadarkan diri. Ji Fei tiba-tiba teringat situasi saat Huo Lei menjadi sayur. Karena dia menjadi sayur, dia akhirnya terbangun dengan bantuan ekor Tamamonomae. Sekarang, apakah karena dia kehilangan ekor Tamamonomae sehingga dia koma? Mata Ji Fei penuh dengan rasa dingin. Bahkan seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin. Dan dia dengan cepat berjalan ke samping tempat tidur Huo Lei. Huo Lei terbaring di tempat tidur, tidak bergerak dan diam, seolah-olah dia adalah orang mati tanpa napas. Ji Fei memegang tangan Huo Lei dan menyentuh denyut nadinya, yang sangat lemah hingga hampir tidak terdeteksi. Mendesis, Ji Fei menarik napas dalam-dalam dan hatinya hancur lebur. Seperti hari ketika dia koma dan menjadi sayur. Ji Fei, apa yang terjadi? Julie adalah orang pertama yang berlari masuk dan bertanya. Ji Fei tidak sempat menjawab. Dia langsung mengangkat selimut Huo Lei, memperlihatkan tubuh putihnya yang menawan dalam balutan pakaian dalam. Ji Fei tidak menghargainya atau memiliki pikiran lain. Sebaliknya, dia membalikkan Huo Lei lagi. Huo Lei jatuh lemas di tempat tidur seperti mie, membiarkan Ji Fei memanipulasinya. Setiap kali tangan Ji Fei menyentuhnya, hatinya tenggelam, seolah-olah dituangkan ke dalam air laut, pahit dan sepat. "Hei, kenapa Huo Lei punya tato?" tanya Julie bingung. Pandangan Ji Fei jatuh ke punggung Huo Lei. Kulit mulus dan putih yang dilihatnya sebelumnya telah hilang. Sebaliknya, warnanya merah dan ditutupi sesuatu seperti sisik. Itu adalah tato yang sama yang muncul di punggung Zhao Wenqian dan Meng Tian setelah kematian mereka hari itu. Kecuali bahwa Huo Lei memiliki tubuh naga. Ji Feixin bingung. Dia khawatir kehidupan murni Huo Lei akan menjadi bagian dari formasi Bagua 5 elemen. Dia tidak menyangka bahwa itu akan benar-benar menjadi bagian darinya pada akhirnya. Gelombang kemarahan pun muncul. Ji Fei, apa yang terjadi? Seng Lingyun sudah berlari masuk, dan melihat kekacauan di tempat tidur Huo Lei. Dia bertanya dengan cemas. Li Ruoxi mengikutinya saat ini. Melihat tato di punggung Huo Lei, dia teringat apa yang dikatakan Ji Fei sebelumnya, dan otaknya berdengung. Mungkinkah itu benar-benar formasi Bagua 5 elemen? Ji Fei, apakah Huo Lei? Huo Lei untuk sementara menjadi sayur lagi. Ji Fei menyela Li Ruoxi, tetapi nadanya penuh dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Jelas bahwa dia merasa sulit untuk menerima hasil ini dan sangat tidak mau menerimanya. Mengapa ini terjadi? Seng Lingyun mencengkeram lengan Ji Fei, suaranya cemas dan air mata mengalir di matanya. Ekor Tamamonomae di tubuhnya telah hilang, jadi sekarang dia telah menjadi sayur lagi. Apakah itu diambil oleh Tamamonomae? Li Ruoxi bertanya dengan tergesa-gesa setelah mendengar penjelasan Ji Fei. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Tidak. Apa yang terjadi? Tanya Julie tanpa ekspresi. Mata Ji Fei terus menyipit. Kalian tinggallah di rumah untuk menjaga Huo Lei. Aku ada urusan yang harus keluar.
Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu ketiga wanita itu bereaksi, dia sudah meninggalkan rumah Fei Tang dan bergegas menuju villa keluarga Zhao. Sekarang dia yakin bahwa pihak lain yang mengambil tindakan. Apapun alasannya, masalah ini harus diselesaikan, bahkan jika jiwa naga itu hilang. Perilaku pihak lain benar-benar membuat Ji Fei marah. Ji Fei datang ke villa keluarga Zhao dan saat dia hendak masuk, dia mencium aroma samar, dan kemudian muncul di sampingnya. Saya mengejarnya, tetapi sebelum saya bisa bergerak, dia membiarkan saya masuk ke keluarga Zhao. Setelah Ji Fei memberitahunya tentang informasi Chunming mengenai formasi 5 elemen dan 8 diagram hari ini, dia mulai memperhatikan Huolei dan bahkan sengaja tinggal di sekitar kamar Huolei, berharap mendapatkan beberapa petunjuk. Akibatnya, ketika dia merasa terancam, dia tidak punya waktu untuk melindungi Huolei, dan dia bahkan tidak bisa menghentikan serangan Ji Fei, yang menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Ji Fei memeriksa luka-luka Huolei, dan dia mengikutinya ke sini. Saat dia hendak memberitahu Ji Fei tiba. "Ayo masuk dan lihat-lihat," kata Ji Fei sambil berjalan masuk ke dalam villa. Saat ini, semua pelayan yang dipekerjakan di villa keluarga Zhao telah pergi, dan pengawal yang tersisa telah pergi. Sekarang seperti rumah kosong. Ji Fei dan orang lain masuk. Tidak ada ancaman di dalam. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak melihat siapapun. Akhirnya, mereka sampai di ruang kerja Zhao Mengxing. Saat itu malam dan gelap gulita. Ji Fei melihat tidak ada cahaya sama sekali di ruang belajar. Ia masuk, menyalakan lampu, dan melihat ke sekeliling. Benda-benda tersusun rapi, seolah-olah tak seorang pun pernah berada di sana. "Pasti di sini," kata Su Piaomiao dengan nada yang sangat tegas. "Ayo kita cari. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita harus menghancurkan tempat ini. Kita harus menemukannya bahkan jika kita harus menggali 3 kaki di bawah tanah." Ji Fei telah mengambil keputusan. "Baiklah. Aku akan mendengarkanmu," Su Piaomiao berkata, dan mulai bekerja. Suara benda-benda yang dipindahkan dapat terdengar terus-menerus di dalam rumah. Ji Fei tidak bergerak dan dalam kondisi waspada tinggi. Ia khawatir pihak lain akan tiba-tiba menyerang. Jadi ia dan Huolei tetap diam sementara yang lain bergerak. "Saya sangat kecewa. Saya sudah lama sibuk tetapi belum menemukan apapun." Su Piaomiao kini telah selesai memeriksa dan menatap Ji Fei. Tidak ada apapun di tempat kejadian. Ji Fei sangat marah hingga hatinya hampir meledak. Dia mengamati area itu dengan matanya seperti obor dan tiba-tiba berkata dengan sangat mendominasi, "Serahkan ekor Tamamonomae kepadaku. Kalau tidak masalah ini tidak akan selesai." Suaranya melengking dan penuh dominasi, bergema di dalam rumah untuk waktu yang lama. Pada saat ini, pria berpakaian putih yang bersembunyi di ruang rahasia tahu sejak Ji Fei dan yang lainnya tiba bahwa ia hanya bisa tetap diam untuk memastikan bahwa ia tidak akan ketahuan. Ekor Tamamonomae tidak bisa hilang. Tangannya kurus kering, memegang ekor Tamamonomae. Matanya penuh harapan dan kekuatan. Selama dia memilikinya, hidupnya akan aman, jadi dia harus bertahan. Ji Fei, tidak ada yang menjawab. Apa yang harus kita lakukan? Bab 1478 Ling Guofeng mengambil tindakan. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang-orang Ling Kongsu akan begitu pengecut. Sekarang tampaknya kematian Ling Kongsu sama sekali tidak adil. Yang tua-tua semuanya tidak berguna. Belum lagi si kecil Ling Ruofeng yang juga tidak berguna. Suara Ji Fei menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih merangsang, membuat seluruh ruangan terasa menyedihkan. Su Piaomiao tahu betul betapa kuatnya Ling Kongsu di masa lalu.
Tetapi Ji Fei membunuh Ling Ruofeng dengan kebijaksanaannya sendiri. Sejak saat itu, orang-orang Ling Kongsu memulai mimpi buruk mereka hingga kehancuran terakhir mereka. Dia bahkan membunuh 3 pemimpin Ling Kongsu sebelumnya. Dan sekarang dia akan menemukan bos terbesar. Tetapi pihak lain begitu pemalu sehingga dia tidak berani keluar sama sekali. Sungguh memalukan. Pria berpakaian putih yang bersembunyi di ruang rahasia itu saat ini memiliki wajah muram. Dia ingin segera keluar untuk membunuh Ji Fei dan Su Piaomiao untuk melampiaskan kebenciannya. Tetapi sekarang ekor Tamamonomae diserap ke dalam tubuhnya dan dia tidak bisa keluar. Wah, Ji Fei tiba-tiba memukul dinding di depannya. Dengan suara keras, puing-puing beterbangan kemana-mana dan dinding di seluruh rumah runtuh. Sejumlah besar debu memasuki ruang rahasia, yang membuat pakaian putih pria berbaju putih di dalamnya langsung tertutup debu, membuatnya tampak sedikit malu. Lelaki berpakaian putih itu sudah agak geram dan makin geram, tetapi ia tetap menahan diri dan tidak keluar. Ji Fei juga sangat marah tentang hal ini. Dia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, ekor Tamamonomae di tangan lawan mungkin akan semakin jauh dari Huo Lei. Sekarang dia menduga bahwa lawan menggunakan ekor ini untuk menyelesaikan krisis setelah formasi Bagua 5 elemen yang hilang. Dia tidak dapat menyetujui hal ini, dan tiba-tiba meninggikan suaranya. Jika kamu tidak keluar, aku akan merobohkan tempat ini. Kata-katanya jatuh, jelas sekali. Dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi debu dan suara keruntuhan terdengar di mana-mana. Pria berpakaian putih itu tampaknya telah jatuh ke dalam debu saat ini, dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jika dia tidak dapat menahan napas, dia akan terbatuk dan mengeluarkan suara. Ini membuatnya merasa sangat sedih, tetapi dia tidak bisa keluar. Melihat bahwa itu masih tidak berpengaruh, Ji Fei menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan meninju tanah dengan keras. Ledakan, itu seperti rudal yang menghantam tanah, membuat suara keras. Lantai marmer seperti jaring laba-laba yang rusak, hancur ke segala arah, mengaduk debu yang tak terhitung jumlahnya. Lelaki berpakaian putih itu duduk di dalam, tubuhnya bergoyang 2 kali, tetapi dia tetap menahan diri dan tidak bergerak. Sebaliknya, kemarahan Ji Fei membuatnya tenang, seolah-olah dia adalah orang yang kokoh. Ji Fei, kita tidak bisa melakukan ini, tidak ada gunanya. Su Piaomiao buru-buru menatap Ji Fei dan menasihatinya. Ji Fei juga sedikit tertekan. Dia tidak menyangka pihak lain begitu bertekad untuk tidak keluar. Dan dia sama sekali tidak dapat menemukan lokasi spesifiknya. Saya meminta seseorang untuk menggali villa keluarga Zhao sedalam 3 kaki. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon Qin Jie. Qin Jie tahu bahwa Huo Lei dalam masalah dan telah waspada sejak lama. Atas perintah Ji Fei, dia segera membawa orang ke tempat kejadian. Tanpa berkata apa-apa, mesin penghancur dan ekskavator mulai bekerja di tanah. Qin Jie melihat luka yang ditinggalkan oleh tinju Ji Fei di lantai marmer. Dia tahu bahwa Ji Fei benar-benar marah, jadi dia menjadi lebih cemas dan menatap semua orang. Cepat dan lakukan pekerjaan dengan lebih efisien. Mendengar desakan itu, semua orang mulai merasa cemas dan gerakan mereka pun menjadi jauh lebih cepat. Pria berpakaian putih yang bersembunyi di bawah terbakar amarah. Dia tidak menyangka Ji Fei akan begitu bertekad dan teguh hingga dia mencapai tujuannya. Namun, ekor Tamamonomae belum sepenuhnya menyatu. Jadi dia tidak bisa keluar dan hanya bisa menahannya. Tubuh wanita di depannya sudah tertutup debu, dan dia bahkan tidak bisa melihat penampilan aslinya. Hal ini membuat pria berpakaian putih itu benar-benar gila. Yang paling tidak bisa ia tahan adalah penghinaan terhadap wanita ini, meskipun itu adalah mayat. Menabrak, suara batu jatuh terdengar di ruang rahasia.
Dan di ruang rahasia yang awalnya gelap, tiba-tiba muncul cahaya, dan lelaki berbaju putih itu tahu bahwa ruang rahasianya telah terbongkar. Pada saat ini, mesin penghancur itu kembali menghantam dengan keras. Pukulan Ji-Fei tadi telah menyebabkan retakan muncul di banyak tempat. Kini mesin penghancur itu jatuh, dan dengan suara keras, langit-langit seluruh ruang rahasia itu hampir runtuh. Tidak, ketika lelaki berbaju putih itu melihat puing-puing hendak mengenai tubuh wanita itu, ia pun berteriak dengan marah dan mengayunkan telapak tangannya secara tiba-tiba, langsung menghancurkan puing-puing itu hingga berkeping-keping. Panggilan, Ji-Fei yang mendengar suara itu pun menyerang ke arah datangnya teriakan laki-laki itu. Pria itu ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa menerima pukulan itu dan melawan. Wah, sepertinya ada ledakan di udara, dan tiba-tiba kerikil beterbangan dan terjadi kekacauan. Pria berbaju putih itu mengguncang tubuhnya, tiba-tiba melompat dan berlari cepat ke dalam kegelapan. Ji-Fei ingin mengejarnya, tetapi tiba-tiba sebuah serangan dahsyat menerjang ke arahnya. Ji-Fei, hati-hati! Su Piaomiao melambaikan telapak tangannya dan menyerang lawan. Wah, ledakan besar lainnya terdengar, engah. Su Piaomiao memuntahkan darah dan tubuhnya melayang seperti layang-layang yang talinya putus. Ji-Fei dengan cepat melompat dan menangkapnya, dan aliran kekuatan internal memasuki tubuh Su Piaomiao. Engah! Su Piaomiao memuntahkan 2 suap darah lagi. Lawannya sangat kuat. Berhati-hatilah. Ji-Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia semakin marah. Dia merasa kasihan pada Su Piaomiao. Jadi dia menurunkan Su Piaomiao dan menatap pria di depannya. Dia bukan pria berpakaian putih yang baru saja melarikan diri, tetapi dia juga mengenakan pakaian putih. Wajahnya yang persegi penuh dengan keagungan dan dingin. Dia baru saja menyerang, dan semua kekuatannya dilepaskan. Auranya masih ada, dan pakaiannya tampak mengembang. Dia menatap Ji-Fei dengan tatapan tajam. Sepertinya hari ini adalah hari kematianmu. Orang ini adalah Ling Guofeng. Meskipun pria berbaju putih memintanya untuk membantu Sun Sengshu melawan Ji-Fei, dia tetap khawatir dan berlari kembali. Tepat ketika dia melihat pria berbaju putih itu melarikan diri, dia bertindak tepat waktu dan menghentikan Ji-Fei. Ji-Fei merasakan aura kuat pihak lain, dan setelah mendengar kata-katanya, ekspresinya langsung berubah dingin. Sepertinya kamu adalah salah satu sisa-sisa Ling Kongsu yang tersisa. Ketika Ling Guofeng mendengar Ji-Fei mengatakan hal ini tentangnya, dia langsung menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ji-Fei, kamu terlalu sombong. Meskipun orang-orang kami dibunuh olehmu, mereka semua dibunuh oleh perhitunganmu, bukan kekuatanmu yang sebenarnya. Hari ini aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam mereka. Ji-Fei tidak langsung mengambil tindakan, tetapi menatap Ling Guofeng dan bertanya, mengapa penampilanmu berbeda dari mereka? Dalam ingatan Ji-Fei, semua orang dibentuk dari cetakan yang sama, bahkan seperti klon. Namun Ling Guofeng ini tidak seperti itu, yang membuat Ji-Fei bingung. Mendengus, aku, Ling Guofeng, tidak suka menggunakan topeng untuk menipu orang, dan bahkan lebih tidak suka membunuhmu dengan cara ini. Aku akan membunuhmu dengan kekuatanku yang sebenarnya. Niat membunuh di tempat kejadian perkara langsung menggelora dan meningkat, bersambung.